Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tugas video sejarah pembinaan yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan sekutu Danica atau pemerintah sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang. Pada 20 Oktober 1945, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadier Battle. Oleh pihak Republik Indonesia, Battle diperkenalkan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evaluasi 19.000 interniran sekutu APW yang berada di Kan Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang Nica atau pemerintah sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang. Pada 26 Oktober 1945, insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat TKR dengan tentara Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadier Battle di Magelang pada 2 November 1945. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut mencapai sebuah kesepakatan, antara lain yang pertama yaitu pihak Inggris akan tetap menetapkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APW. Yang kedua, jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Yang ketiga, Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesempatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut dipergunakan Inggris untuk menambah jumlah pasukan yang berada di Magelang. Yang kedua ada puncak pertempuran. Pada 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Pada 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran mulai berkobar pada 22 November 1945 saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang, pasukan TKR dari Divisi Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar. Serangan ini bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam pun berhasil menduduki Pingit. Akhir pertempuran pada 19 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit. Maka perlu segera serangan terakhir, yaitu yang pertama serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor, yang kedua tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan, yang ketiga para pasukan badan-badan perjuangan laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan, yang keempat yaitu serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 14.30. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa tersedak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Tokoh yang gugur, tokoh atau perjuangan yang gugur dalam pertempuran Ambarawa pada 20 November 1945 sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Letnan Kolonel Isdiman adalah perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran Ambarawa. Isdiman lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Letkol Isdiman merupakan orang kepercayaan dari Kolonel Sudirman untuk mengatur siasat pertempuran di Ambarawa. Letkol Isdiman menjadi pemimpin pasukan yang berasal dari Purwokerto.
Sesama perjuangannya, Isdiman sudah berusaha menunjukkan keberaniannya dan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Sekian video presentasi yang saya jelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.